Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti review sebuah buku. Berjudul Gibran Endgame, Wapres Tak Lulus SMA, karya Rismon Hasiholan Sianipar. Review ini berdasarkan pengantar buku tersebut yang merupakan ringkasannya. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Nijos Channel yang saya hormati, video kali ini bukan sekadar ulasan buku, melainkan pembacaan kritis atas sebuah pengantar buku yang sangat sistematis, akademik, dan berbasis dokumen negara. Buku yang kita bahas berjudul Gibran Endgame, Wapres Tak Lulus SMA, karya Rismon Hasiholan Sianipar. Sejak halaman pengantar, penulis menegaskan satu hal penting. Buku ini bukan opini politik, melainkan penelusuran fakta, dokumen resmi, sistem pendidikan lintas negara, dan kebijakan negara yang membentuk dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Banyak orang menyangka buku ini hanya membahas soal ijazah. Namun pengantar buku dengan tegas menunjukkan bahwa ijazah hanyalah pintu masuk. Masalah utamanya adalah legitimasi akademik, administratif, dan konstitusional. Penulis ingin menjawab satu pertanyaan besar. Apakah keputusan negara didasarkan pada kesetaraan akademik yang sah, atau hanya pada kebutuhan administratif dan politik? Dalam pengantar dijelaskan bahwa penelusuran dimulai dari dokumen resmi KPU, yang mencatat riwayat pendidikan Gibran sebagai berikut. SD di Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School, Singapura, UTS, InSearch, Sydney. Di atas kertas, urutan ini tampak sah. Namun penulis tidak berhenti di permukaan dokumen. Ketika riwayat ini diuji dengan sistem pendidikan Singapura dan Australia, muncul persoalan serius. Orchid Park Secondary School, sekolah ini berada pada jenjang sekunderi 3-4, yang setara dengan kelas 9-10 di Indonesia, bukan pendidikan menengah atas. Dalam sistem Singapura, lulusan sekunderi 4 belum tamat pendidikan menengah dan wajib melanjutkan ke Junior College atau Polytechnic Foundation Program. Fakta bahwa tahapan ini tidak ditempuh menjadi masalah akademik pertama. Pengantar buku kemudian membedah secara rinci UTS InSearch Sydney. Penulis menegaskan, UTS InSearch bukan sekolah menengah. Ia adalah institusi pathway dan diploma. Program-programnya meliputi Academic English Program, Foundation Studies, dan Diploma of Business. Ketiganya bukan pengganti kelas 11-12 SMA SMK. Bahkan secara Australian Qualifications Framework, grade 12 berada di level 3, diploma berada di level 5, setara tahun pertama universitas. Maka frasa administratif grade 12 di UTS InSearch dinilai keliru secara konseptual dan akademik. Penulis menyimpulkan secara tegas dalam pengantar, tidak ada bukti akademik bahwa pendidikan menengah atas pernah diselesaikan. Pengantar ini menjadi sangat kuat ketika penulis membandingkan DOI Singapura dengan profil pelajar Pancasila dan standar kurikulum Indonesia. Hasilnya jelas. Sekunderi 3-4 hanya mencapai kompetensi setara kelas 9-10, belum menyentuh capaian kognitif tingkat lanjut, tidak memenuhi syarat kelulusan SMA, SMK Indonesia. Dengan demikian, klaim penyetaraan dinilai tidak sah secara kurikuler, tidak sah secara pedagogis, dan tidak sah secara akademik. Inilah inti paling politis sekaligus konstitusional dari pengantar buku. Penulis menunjukkan bahwa pencalonan Gibran dimungkinkan oleh rantai 3 lembaga negara. 1. Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 90 per PUU 21/2023 membuka celah konstitusional melalui tafsir baru syarat usia. 2. KPU PKPU nomor 19 tahun 2023 mengubah mekanisme verifikasi sehingga bukti kelulusan SMA dapat dikecualikan. 3. Dijendikdasmen Kemendikbudristek, surat penyetaraan 6 Agustus 2019 menyediakan dasar administratif. Ketiganya saling melengkapi
membentuk legalitas prosedural, namun tetap menyisakan pertanyaan legitimasi dan etika. Dalam pengantar, Endgame tidak dimaknai secara personal. Ia adalah simbol fase akhir penggunaan instrumen negara, hukum, administrasi, dan tafsir konstitusi, dan untuk memastikan satu hasil politik. Pertanyaan yang ditinggalkan buku ini sangat fundamental. Apakah hukum masih menjadi pengendali kekuasaan atau justru telah menjadi alat kekuasaan? Pemirsa Nijos Channel, berdasarkan pengantar saja, buku ini sudah menunjukkan kualitasnya. Berbasis dokumen resmi, memakai standar pendidikan internasional, membedakan administratif sah dan akademik sah, dan serta mengangkat isu presiden negara hukum. Setuju atau tidak dengan kesimpulan penulis, buku ini layak dibaca, dikritisi, dan dibedah secara akademik. Karena demokrasi yang sehat tidak takut pada pertanyaan, justru hidup dari keberanian untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan agar diskusi tentang hukum, pendidikan, dan demokrasi Indonesia terus hidup. Untuk memiliki buku ini, Anda dapat download langsung atau cek di deskripsi di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.